Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Farhan. Di video kali ini aku bakal review dan unboxing Samsung Galaxy A16 5G. Nah, di sini aku beli dari Shopee. Kemarin tuh di official store. Pas 44 kemarin dapat di harga 3.300.000. HP ini tuh sebenarnya udah rilis dari akhir tahun bulan 2024, guys. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung buka paketnya. Nah, ini dia dalaman dari paket kita yang sudah dibeli. Oh ya, ini perdana banget beli HP online ya. Sebelumnya sih selalu beli di offline store ya. Oke, lah. Agak tipis ya buat sekelas official store di Samsung tuh. Kita buka dulu aja deh bubble wrapnya biar kelihatan lebih jelas. Oke, di sini aku beli yang warnanya itu gold ya. Di sini kita lihat gratis travel adapter 25 watt. Iya, bener dia. Di sini dapat adapter 25 watt. Ini kalau nggak salah tuh generasi yang ketiga ya, yang low standby. Untuk RAM-nya dia 8 GB, internalnya 256 GB. Oke, kita buka dulu aja ya. Dan ini dia setelah dibuka plastiknya. Ini copot dulu aja. Chargeran yang generasi ketiga. Iya, ini dia untuk dari si chargernya Samsung Galaxy A16 5G. Di dalamnya ada apa lagi? Buku panduan ternyata, guys. Iya, betul. Ini semacam buku panduan. Ini kita taruh pinggir dulu aja untuk si chargerannya, dan langsung buka di HP-nya. Iya, kita dapat apa? Ini tutupnya kita taruh dulu. Di sini adalah HP-nya, guys, terbungkus dari semacam kertas ya. Di slide aja. Wow, mengkilap sekali. Dan ini adalah tampilan dari Samsung Galaxy A16 5G. Ini kita taruh di pinggir dulu. Kita lihat di dalam boxnya dapat apa lagi. Yap, di sini dapat SIM ejector. Yang bentuknya ini khas banget Samsung seri A, biasanya seperti ini. Kita lihat di dalamnya dapat apa lagi. Di sini ada dapat quick start guide atau buku panduan, dan buku garansinya sepertinya di dalamnya juga. Dan dapat kabel charger yang sudah Type C to Type C. Dia support sampai 25 watt untuk pengecasannya. Udah, nggak ada apa-apa lagi di bagian dalamnya. Langsung aja ke bagian HP-nya. Di bagian bawah Samsung Galaxy A16 5G ini ada mikrofon, USB Type C 25 watt, dan speaker. Oh ya, untuk speakernya ini sayangnya cuma mono aja, belum stereo. Padahal ya harganya cukup mahal sih. Harusnya Samsung mungkin di A17 tahun depan harus sudah stereo lah. Di bagian kanan ini ada tonjolan, guys, yang namanya Samsung sebut itu Key Island. Di sini ada tombol power yang merangkap sebagai tombol fingerprint. Ada volume up and down. Di bagian atas ini ada mikrofon lagi. Samsung pasti mikrofonnya selalu dua ya, mau flagship ataupun entry level. Di bagian kiri ini ada slot SIM card. Kita buka, dia triple atau hybrid kira-kira. Oke, ternyata oh dia hybrid. Di dalam slot SIM tray ini ada karetnya, guys. Kenapa dia ada karetnya? Karena si Samsung Galaxy A16 5G ini udah support IP54 alias tahan guyuran hujan, cukup lah dia bisa. Kita nyalain aja buat si A16 5G nya. Oke, ini dia Samsung Galaxy A16 5G. Sambil menunggu, ini kita lihat di desain kameranya aja yuk. Di bagian atas ini adalah kamera ultrawide 5 megapiksel. Di bagian bawah sini atau kamera di bagian kedua, ini adalah kamera utama 50 megapiksel, tapi dia no OIS atau optical image stabilizer, dia nggak punya. Untuk kamera ketiga ini adalah
makro 2 megapiksel. Ya, anggap aja ini bonus lah ya yang 2 megapiksel ini. Nah, untuk kamera depannya ini kamera selfie 13 megapiksel fix fokus ya. Autofocus cuma ada di kamera belakang aja. Wajar untuk sebuah HP entry level. Oke, ini mau aku setup dulu dan tungguin aja ya. Ini dia hasil setelah aku setup dari Samsung Galaxy A16 5G. Di sini aku pakai software update yang paling terakhir ya. Dia ada di patch keamanan 1 Januari 2025 di versi One UI 6.1. Nah, beberapa bulan kemudian mungkin akan kedapatan One UI 7 ya. Ya, tunggu aja lah update-nya ya. Kan dia update softwarenya itu terkenal panjang sampai 6 tahun gitu ya. Alias dia bisa sampai One UI 12 di Android 20. Panjang banget memang. Oke, langsung aja kita cek sensor-sensor yang ada di Galaxy A16 5G. Sensornya lengkap ya menurut saya, dan giroskop ini ada dan hardware ya, bukan software. Jadi benar-benar bakalan akurat kalau kamu main game semacam PUBG gitu ya. Dia bakal akurat untuk gyronya. Akselerometer hadir, cahaya hadir, sensor orientasi hadir, sensor jarak dekat ada, giroskop ada, sensor magnet juga ada. Samsung Galaxy A16 5G sudah dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi di 6 nanometer buatan dari TSMC. Yang saya pakai ini adalah yang versi RAM 8GB dengan internal 256GB ya, dan dia sudah UFS, jadi nggak bakal lemot-lemot lah ya. Dan untuk resolusi layarnya dia sudah Full HD Plus 1080p. Tapi sayangnya kalau kalian cari itu always on display di pengaturan, dia belum ada ya. No, nggak ada yang namanya always on display. Entah kenapa seri belasan nggak dapat. Mungkin di seri 20-annya ada ya. Kayak di contohnya A24 yang pernah saya pakai itu ada always on display. Untuk refresh rate dari Samsung Galaxy A16 5G sudah 90Hz. Belum 120, ya udah nggak apa-apa, asalkan di atas 60 lah ya seenggaknya. Samsung Galaxy A16 5G itu menghasilkan skor Antutu di angka 400 ribuan. Ini mirip-mirip sama Helio G99 atau G100 ya untuk di versi chipset 4G. Untuk storage test aku dapat di skor 36 ribuan ya. Dia udah pasti jenisnya UFS 2 versi kedua lah. Untuk kecepatan bacanya dia ada di 504 MB per second, dan kecepatan tulisnya juga sama, beda dikit doang, ada di 504 MB per second juga. Ya, untuk Samsung Galaxy A16 5G udah dibekali dengan NFC, masuk ke setup kamera. Di sini dibekali dengan triple kamera ya, sudah seperti aku bilang tadi di awal. Di atas adalah kamera ultrawide 5 megapiksel. Di bagian tengah ada kamera utama 50 megapiksel autofocus, dan di kamera ketiga ini adalah kamera bonus sih kalau aku nganggapnya, karena makro dan dia cuma 2 megapiksel doang. Untuk hasil foto seperti ini, dan ini untuk di ultrawide-nya ya. Nanti akan aku tampilkan hasil foto-foto dan juga video dari Samsung Galaxy A16 5G. Kamera depan dari Samsung Galaxy A16 5G ada di bagian sini ya. Dia berupa water drop, atau bahasanya Samsung adalah Infinity U Display, karena berbentuk cekungan U yang agak lumayan tebal ya. Untuk resolusi kamera depannya ini adalah 13 megapiksel fix focus. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti bakalan ada hasil foto videonya ya. Oke, ini dia hasil dari kamera Samsung Galaxy A16 5G.
Ya, ini bisa kita lihat bisa diubah ke ultrawide. Tapi kita cek apakah ada jedanya. 1, 2, 4, 5. Ada jedanya nggak tuh? Ini buat ngetes kemampuan HDR-nya dari awan yang agak-agak biru. Kita balikin satu kali, tes kestabilannya. Kita coba di ultrawide nya larinya. Oke, ini coba di ultrawide, coba agak lari. Oh ya, ini juga bisa pindah ke kamera depan ya. Nah, ini dia pindah ke kamera bagian depan. Untuk resolusi dia cuma maksimal di 1080p 30 fps. Dan kira-kira bagaimana stabilizernya di kamera depan? Ini di menunya sih aktif ya stabilizernya, tapi nggak tahu kira-kira stabil apa. Ini kalau dihadapin ke atas masih kelihatan dikit mukanya, tapi udah mulai agak turun untuk kecerahan di bagian muka. Kita lanjut ke tes speakernya ya. Dia sayangnya cuman mono di bagian bawah sini aja, cuman satu, di bagian atas belum ada. Oke, kita cobain dengarkan suaranya. Untuk kualitas dari layarnya Samsung Galaxy A16 5G, dia udah pakai layar Super AMOLED dengan resolusi 1080p dan refresh rate di 90 Hz. Begini adalah hasil dari layarnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini dengan settingan paling maksimum yang bisa ada di 1440p tanpa HDR karena dia belum support untuk HDR. Ini udah aku setting di mode layar hidup dengan pengaturan lanjutan vividness atau kejernihan di rata kanan atau paling mentok. Jadi ini warna yang paling keluar, paling gonjreng banget dari A16 5G. Kesimpulan dari Samsung Galaxy A16 5G, HP ini cocok banget buat kamu yang makainya casual aja gitu ya, nggak begitu mengharapkan performa yang begitu kencang atau paling kencang di kelasnya, itu enggak, bukan di A16 5G ya. Di harga 3,3 juta masih ada HP lain yang kalau kamu mau ngincar performa, tapi kalau kamu adalah ngincarnya dengan fitur One UI, software One UI dan update software yang panjang banget sampai 6 tahun, ya HP ini cocok banget lah ya. IP54 yang bisa tahan guyuran hujan
Kelebihannya juga ya dia punya ultra wide, tapi hasilnya ya biasa aja sih sebenarnya. Ya namanya juga HP harga segini, minta apa sih di ultra wide gitu kan. Kalau kamu mau ultra wide bagus di harga begini dengan HP baru ya paling 5 jutaan lah. Menurutku dari desainnya Samsung A16 5G ini simple ya, buat warna gold dia ada mengkilap-mengkilapnya gitu, ada pola-polanya, jadi kelihatan nggak sederhana banget gitu, kayak ada elegan-elegannya dikit ada lah gitu ya. Di warna hijau ya, light green dan juga gold. Kalau yang warna blacknya itu ya simple sih, kalau itu kalau kalian cari simple cari warna hitamnya. Dia udah dukung kecepatan fast charging sampai 25 watt. Ini kita coba untuk kecepatan charging dari Samsung Galaxy A16 5G. Nah, ini pengisian dari super cepat. Artinya dia bisa support sampai kecepatan 25 watt. Sekian saja video dari saya. Mungkin nanti akan ada updatean tentang Samsung Galaxy A16 5G. Bisa dari kayak semacam aksesoris ataupun trik-trik berikutnya ya, tips and trick. Tunggu aja videonya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.